adalah improvement. Kalau misalkan Anda sudah menemukan cacat, berarti Anda harus tahu caranya improvement. Anda mengimprove produk. Improvement itu biasanya pakai percobaan, ya kan? Dites kan? Ini gimana caranya ya supaya rasanya enak? Ini gimana ya cara? Itu Anda improve. Ya, di mix. Kalau ini dicampur dengan ini gitu kan, itu nih rasanya seperti apa? Itu yang disebutkan improve. Nah, saya kasih tahu yang namanya improvement ini, toolsnya itu adalah design of experience. Prinsip design of experience itu replikasi, diulang. Kemudian yang kedua, Anda acak. Nggak mungkin. Contoh, kalau misalkan quality control, nggak mungkin 100% Anda cek. Kalau 100% Anda cek, itu sensus. Tetapi di industri garment itu 100%. Iya. Baju selesai, cek. Baju selesai, cek. Lah kalau mobil, nggak mungkin. Masa mobil kan harus dicek, dihancurin kan, ditabrakin, aman nggak gitu kan? Masa semuanya ditabrakin, gitu kan? Mobilnya mana yang mau dijual gitu kan? Logikanya gitu. Jadi pengecekan ada 100% dicek satu-satu. Ada yang sampling. Contoh pabrik apa ya? Baut. Pabrik baut itu sampling. Misalkan jadi 100 baut dalam botol, yang dicek dari 101. Kalau satu udah oke, lolos. Gitu. Itu sampling. Makanya di sini ada pengacakan. Kemudian ada blocking. Baik. Nah, di sini ada eksperimen. Di factorial eksperimen bisa ini terlalu statistik ya. Dan terakhir adalah kontrol. Setelah Anda tahu formulasi, oh ternyata kecacatannya itu prosesnya di sini. Oleh sebab itu Anda harus kontrol. Anda QC di situ. Jadi QC itu kerjanya hanya untuk mengontrol. Nah, quality control itu lahannya itu sangat luas. Bisa QC bahan mentah. Jadi bahan mentah yang masuk ke pabrik itu akan dicek, itu bahan mentahnya pas atau tidak. Bisa barang setengah jadi yang ada di dalam proses, bisa produk yang sudah jadi, dan bisa cara mengemas. Finishing. Ya, finishing. Dulu kita bikin produk Gap, ya saya bikin baju Gap. Ya, yang di sini banyak kan Gap. Itu cara ngelipatnya aja kalau salah itu dibongkar semua. Saya pernah itu ngelipat baju di buku petunjuknya, itu ngelipatnya ke depan. Ya. Tetapi kita lupa ngelipatnya ke bawah. Itu sudah masuk kontainernya, satu kontainer. Akhirnya QC buyer. Nah, sekarang di Indonesia itu ada yang namanya QC buyer. Ini gajinya besar. Iya. Jadi ada QC manufaktur. QC ini digaji oleh pabrik. Jadi yang ngerjain produk Gap itu bukan Gap nama perusahaannya, bisa jadi PT A, PT B, PT C. Gitu. Jadi misalkan Golden Island Textile, nama di Indonesianya, itu bukan punya Gap, bukan. Si Gap itu, ini ada kerjaan, kamu kerjain 1000 unit. Oke, kamu kerjain, nanti si Gap ngirim QC. Biasanya QC-nya dari Singapura. Nah, itu gajinya gede itu, QC itu. Makanya Anda belajar bahasa Inggris sama belajar ngejahit. Loh iya, dia rata-rata jago ngejahit itu. Tapi S1. Nah, QC Gap dikirim. Nah, itu kerjanya gitu. Sudah masuk kontainer, dia cek. Wah, cara ngelipatnya salah. Dampaknya apa? Bongkar semua. Dampaknya apa? 200 orang kagak jadi pulang, lembur. Dampaknya kalau lembur apa? Pabrik ngeluarin makanan sore kan? Dihitung 20.000 per orang kali 200. Udah gitu per jam kan? Iya kan? Berapa satu jam? 15.000 waktu dulu ya. Nggak tahu sekarang berapa, 15.000 per jam kali 200. Bagaimana kalau misalkan 1.000 karyawan seperti itu? Lembur. Nah ini kontrol. Jadi dia mengontrol. Makanya ada yang namanya QC buyer. QC buyer itu dia digaji langsung oleh Gap, digaji langsung oleh Charles Vogel, digaji langsung oleh produk-produk bermerek itu. Gitu. Nah, di sini ada prinsip penyusunan kontrol. Apa yang harus diukur dan dikendalikan? Anda harus cek. Kalau QC kerjaannya meriksa-meriksa, apa yang harus dia periksa? Makanya harus ada tutor. Yang diperiksa itu cukup ukuran.
Ya, warna kamu nggak usah cek, misalkan gitu, ya kan? Nah, frekuensi dan ukuran sampel pengecekan. Dari 10 kamu cek 2 ya, gitu kan frekuensi. Sesering apa, gitu ya. Nah, kalau misalkan 2 oke, terusin. Kalau nggak oke, hold, gitu, ditahan. Kemudian yang ketiga, alat ukur yang digunakan. Ada gram, ada senti, ada apa lagi? Kilo, macam-macam. Siapa yang melakukan? Nah, Anda kasih tugas. Biasanya dalam satu line produksi ada 3 QC kalau industri garment dulu. Iya, Pak. QC awal proses, QC tengah proses, QC akhir proses. Ya. Tindakan jika terjadi kondisi yang tak terkendali. Nah, ini penting. Di sini QC nggak main lagi, tetapi yang main adalah QA. Gitu. Ini gimana ini bos? Ya, jahitannya sungsang, misalkan gitu. Nah, jadi yang harus ahli gitu kan. Kalau pabrik mobil, pabrik truk, ini gimana nih? Ya, harus ahli. QA itu paling nggak dia harus mengerti proses. Ya kan? Kamu mengerti proses apa tuh? Nutrijel. Berarti kamu harus ngerti proses kan? Oh, ini cocok lah. Karena pasti dia suka pekerjaan monoton. Kasih aja pekerjaan yang monoton. Oke, baik. Cut.